Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga salat, wabil khusus salat asar. Allah menegaskan, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, dan ditaksis lagi, dikhususkan wassalatil wusta, salat yang pertengahan itu adalah salat asar. Jadi hari ini kita bersyukur karena kita sudah dalam kategori yang melaksanakan perintah Allah, jaga salat dan khususnya salat pertengahan, yaitu salat asar. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan mereview kembali hadis Jibril. Jadi hadis Jibril ini, Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad, apa pesan yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan ini juga merupakan pesan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu pesan yang pertama. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kamu ini akan jadi mayat. Mayitun itu akan jadi mayat. Mayitun dengan kata yang sama, kalau untuk selain manusia diterjemahkan bangkai, bahasa Aceh apa? Mayat. Untuk selain manusia, mayitun itu diterjemahkan apa? Bangkai. Tapi untuk manusia, ada etis kalau kita terjemahkan bangkai. Tapi tidak ada jauh beda juga. Artinya kita mau hidup bagaimana, mau pergi kemana, mau buat apa, terserah. Tapi kita ada satu catatan, yang kita ini akan jadi bangkai, yang kita ini akan jadi camat, calon mati, akan jadi jenazah. Yang hari ini kita boleh gagah-gagahan, pakai baju yang mantap, tatugut mantap, kemudian kan sekedar urang inang, kadang urang agam juga ada yang bersolek sebahagian. Mantap kita hari ini. Tapi ketika sudah jadi jenazah, jangankan kita mau apa istilahnya, melakukan aktivitas yang sehari-hari, kita udah tidak bisa lagi melakukan apa yang jadi kebiasaan kita lakukan. Kita ini harus dimandiin sama orang lain, dipakai baju sama orang lain, kafan. Kemudian juga rumah kita tidak lagi di dunia ini, tapi rumah kita nanti berpindah menjadi alam barzakh. Jadi apakah ketika Jibril berpesan kepada Muhammad, ketika kita hidup sesuka hati kita, ya udah berarti dibiarkan? Enggak. Maknanya sama dengan hadis yang lain, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang kita tidak punya lagi apa istilahnya ya, urat malu ya. Kanya Pak Amir, urat malu tadi. Fasna ma syi'ta, maka lakukan. Tapi kira-kira kita nyo orang Aceh mantangna tipe Malay bah, mantangna hana raya mu bacut mantangna. Tapi ada orang-orang yang memang udah hendak punya lagi sifat malu, hana le urat Malay. Tapi akhir-akhir ini juga sangat mengkhawatirkan. Hari ini juga beredar
entah video-video terkait dengan pembunuhan, penculikan terhadap anak kecil yang diambil bagian dalam. Kemudian juga beredar hari ini video yang hampir-hampir viral juga di Kampung Pinang, itu ada yang katanya kayak pemulung atau kayak apa istilah orang yang biasa beli besi atau beli barang bekas. Begitu tidak ada tuan rumah, dia masuk ke rumah, dia ambil tabung gas. Kira-kira orang yang seperti itu masih punya urat malu? Kayaknya sudah tidak punya lagi urat malu. Dan itu bisa dipastikan orang-orang yang sudah kena. Kena apa? Kena mabuk atau sudah narkoba. Besar kemungkinan orang-orang yang seperti itu dia tidak malu lagi, sehingga apa yang menjadi sasaran di depan itu akan diambil. Kalau misalnya begitu ketika diambil diketahui sama orang rumah, nah itu akan sepintas lalu spontanitas, dia juga akan melakukan sesuatu yang bisa dipastikan akan mencederai tuan rumah. Jadi aish ma syi'ta fa innaka maitun. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Itu pesan Jibril kepada Nabi Muhammad. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai dia, tetapi ingat suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Hari ini ya pastinya kalau suami yang dicintai istrinya, istrinya pun yang dicintai ya suaminya, orang tua yang dicintai anaknya, anak juga orang tua. Tapi kalau misalnya seperti remaja-remaja sekarang itu, apa masuk dalam kategori ini? Itu lebih parah lagi. Remaja-remaja sekarang ini lebih parah lagi. Dia cari-cari kesempatan. Nah, kalau duduk di atas kereta dempet, padahal tidak punya ikatan apa-apa. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kalau misalnya kita review berapa belas tahun sudah tsunami? 18 tahun. 18 tahun ya. Kalau kita mereview tsunami yang 18 tahun yang silam, ada orang anaknya di depan matanya diambil sama air. Istrinya ataupun suaminya, orang yang paling dicintai oleh dia itu diambil melalui makhluk Allah. Air itu makhluk Allah di depan matanya. Apakah kita juga akan menunggu nanti orang yang kita cintai itu diambil sama Allah, dipanggil kembali oleh Allah, baru kita sadar? Dan hadirin yang berbahagia, kita jangan juga hanya merasa cukup untuk diri kita sendiri dalam beramal, sementara ada kawan kita, tetangga kita, ataupun sahabat kita, biarlah dia, itu menjadi urusan dia nanti di hari akhirat. Tak boleh. Kita juga bertanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang di samping kita, kadang-kadang tak pergi ke masjid, tak solat, Jumat pun kadang-kadang tak solat. Ada, bukan tidak ada. Orang Aceh banyak sekali yang tak solat Jumat. Lebih-lebih kalau yang profesinya sebagai tukang bangunan, itu banyak. Kalau kita persentasenya itu banyak. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Jangan kita katakannya ke tanggung jawab ustaz, tanggung jawab penceramah. Enggak. Tanggung jawab siapa yang melihat. Kalau siapa yang melihat, siapa yang tahu bahwa di situ ada orang yang tidak sholat Jumat, maka orang itu juga ikut bertanggung jawab. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang kau mau kerjakan, silakan, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya silakan. Tetapi ingat suatu saat engkau akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah engkau kerjakan. Kalau di dalam hadis yang lain, fakama tadinu tudah. Ketika engkau berhutang, pasti nanti engkau akan ditagih. Fakama tadinu tudah. Lakukan apa yang engkau lakukan di dunia ini. Ya silakan. Diberi kebebasan untuk kita lakukan, tetapi nanti akan diberi balasan sesuai dengan amal kita. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, wa'lam anna syarfal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu ada pada qiyamul lail, ada pada salat tahajud, ada pada salat malam. Kalau misalnya kita ingin mulia, maka pastikan kita, kawan-kawan kita, keluarga kita
salat tahajud. Bangun malam, salat tahajud. Allah akan beri posisi, Allah akan beri kedudukan. Dengan salat tahajud juga Allah akan beri solusi jalan keluar. Dan dengan salat tahajud juga Allah akan bersama kita, bersama orang-orang yang salat tahajud. Kemudian yang terakhir, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seseorang dan wibawanya seseorang ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Istighna'uhu 'anil nas. Hari ini kayaknya susah kalau kita tidak bergantung dengan manusia, seakan-akan kita ini menjadi tak berdaya. Tapi dalam hadis ini diingatkan kita, kalau kita ingin meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau mau minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Cuma kita tidak sampai kepada peringkat ini. Kalau ini sudah peringkat takwa tingkat tinggi istilahnya. Kenapa Pak Amir? Ini takwa tingkat tinggi ya. Meminta kepada Allah. Kalau misalnya, kalau orang perempuan tidak tahu apa yang dia mau masak, dia bukan meminta kepada suami. Nah, kalau orang perempuan yang di belakang itu, yang di balik tabir itu, misalnya di rumah tidak ada beras yang mau dimasak, dia tidak minta kepada suami. Kepada siapa dia minta? Kepada Allah. Ini tingkat tinggi. Begitu juga ketika seseorang ingin jabatan, ingin kedudukan, jangan minta kepada orang, tapi minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Jadi wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketika kita merasa tidak begitu bergantung dengan manusia, tetapi kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan menjadi solusi bagi kita dan Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan hajat kita. Tapi dengan catatan, posisikan diri kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Ketika kita menjadi orang yang disayang oleh Allah, maka ibarat manusia terhadap orang yang disayangi, tanpa diminta pasti akan diberi. Ibarat kita punya anak bayi yang kecil, tanpa dia minta, kita akan kasih. Dia tidak minta untuk beli baju, kita akan kasih baju. Kita akan kasih makan, kita beli mainan. Kenapa? Karena kita sayang kepada anak kecil. Begitu juga posisikan diri kita sebagai orang yang disayang oleh Allah, maka tanpa kita meminta, Allah akan berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.